Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita masih bisa menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya harus niat ikhlas karena mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salawat serta salam selalu kita junjukkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah suri teladan yang paling benar yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sebagai nabi dan juga sebagai rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran atau kajian kitab Aqidah At-Tahawiyah, yang mana kita memakai syarahnya, Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah Al-Allamah Ibn Abil Azzi Al-Hanafi, dan juga tambahan-tambahan dari yang lainnya, di antaranya juga penjelasan dari Syekh Fauzan. Sebelumnya kita telah mengkaji atau menjelaskan secara ringkas biografi muallif kitab tersebut, yaitu Abu Ja'far atau terkenal dengan Imam At-Tahawi. Kita jelaskan sebelumnya secara rinci. Dan kita memasuki setelahnya, diantaranya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Qala al-allamah Hujjatul Islam Abu Ja'far Al-Waraq At-Tahawi di Mesir rahimahullah ta'ala. Berkatalah Al-Allamah Hujjatul Islam Abu Ja'far Al-Waraq At-Tahawi rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati kepadanya, di Mesir, ketika di Mesir. Hada dzikru bayani aqidati ahli sunnah wal jama'ati ala madhhabi fuqaha'il millah, ala madhhabi fuqaha'il millah Abi Hanifah An-Nu'man ibni
ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن حسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. Ini adalah penjelasan aqidah ahli sunnah wal jamaah ala madhhabi fuqaha'il millah, berdasarkan madhab para ulama fikih agama ini. Abi Hanifah an-Nu'man ibn Thabit al-Kufi, Abu Hanifah an-Nu'man ibn Thabit al-Kufi, yaitu Imam Abu Hanifah an-Nu'man bin Thabit al-Kufi. Wa Abi Yusuf Ya'qub, dan Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Ansari. Wa Abi Abdullah Muhammad ibn Hasan al-Shaybani, dan Abu Abdullah Muhammad bin Al-Hasan al-Shaybani ridwanullahi alaihim, semoga Allah meridai kepada mereka semua. Ridwanullah alaihim ajma'in, semoga Allah meridai kepada mereka semuanya. Wa ma ya'taqiduna min usulid din, berikut ini apa-apa yang mereka yakini min usulid din, dari pokok-pokok agama ini, dari pokok-pokok agama ini. Wa yadinuna bihi Rabbal Alamin, dan mereka yang mereka anut agama mereka. Wa yadinuna bihi, yang mana kita ketahui agama yang mereka anut adalah agama Islam yang sesuai dengan aqidah ahli sunnah wal jamaah. Rabbal Alamin, bagi Rabb semesta alam. Muallif setelah menulis Bismillahirrahmanirrahim, tentunya memuja Allah Rabb semesta alam, dan juga sholawat dan salam selalu kita limpahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya dan kepada para pengikutnya. Kita ketahui bahwa sesungguhnya akidah itu adalah fondasi agama. Fondasinya agama itu adalah akidah, yang mana di dalamnya terkandung kesaksian bahwa la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Selain Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah rukun pertama di dalam masalah agama Islam.
Tentunya kita ketahui di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya, berkata, telah bersabda Rasulullah SAW yang mana dijelaskan di dalam Sahih Bukhari juga dan Imam Muslim, bahwa bunyal Islamu ala khamsin, syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaum Ramadan. Bunyal Islam ala khamsin, sesungguhnya Islam itu didirikan di atas 5 pondasi. 5 pondasi, 5 tiang. Yang mana pondasi yang pertama bersaksi bahwa syahadah an la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala atau selain Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Terus setelah syahadat diperintahkan untuk iqamis shalah. Wa iqamis shalah, dan dirikanlah salat. Wa ita'iz zakah, dan dirikanlah zakat atau tunaikanlah zakat. Wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan, dan menunaikan puasa. Haji, wal hajj itu dan haji, wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Nah, yang pertama adalah syahadat, tentunya itu adalah pondasi agama. Akidah, syahadat an la ilaha illallah, kita meyakini bahwa Allah itu adalah yang berhak disembah. Nah, pelajaran akidah tuhawiyah atau kita membahas masalah akidah itu adalah termasuk pondasi yang paling pertama. Pondasi yang utama itu adalah akidah. Maka jikalau seseorang didasari dengan akidah yang sahihah, didasari dengan akidah yang tidak melenceng, maka bagus baginya akidahnya. Tentunya itu adalah pilihan para rasul, pilihan para sahabat dan para tabi'in, para pengikutnya. Dan itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pun itulah akidah yang tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan akidah yang rusak atau akidah yang kacau, yang tergoncang dengan aliran-aliran atau golongan-golongan tertentu, atau akidah yang rusak. Tentunya apakah Allah Subhanahu wa taala menerimanya? Tidak menerima akidah tersebut, dan tentunya tidak yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akidah sahihah, akidah yang sahih, itulah yang dipilih oleh agama Islam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di zaman Rasulullah atau di zaman para sahabat, mereka sama sekali tidak memiliki keraguan sedikit pun. Mereka tidak memiliki keraguan sedikit pun, yang mana mereka terhadap Al-Quranul Karim yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sunnah-sunnah Rasulullah SAW, mereka yakini
tidak ada keraguan sedikit pun. Mereka meyakini bahwa yang dibawa oleh Rasulullah, ajaran Rasulullah SAW yang terdapat di dalam kitab Al-Quranul Karim dan As-Sunnah As-Sahihah, mereka meyakini itu adalah benar apa adanya, benar-benar mereka praktekkan di dalam kehidupan mereka. Maka dari situ mereka pun tidak perlu menulis tentang masalah akidah dan yang lainnya. Atau misalnya mereka menulis suatu karya tulis, menulis suatu karya tulis atau kitab-kitab yang lainnya. Kenapa? Karena sudah ada Rasulullah SAW, sudah ada penjelas yang mereka bisa langsung tanya kepada Rasulullah SAW. Maksud seperti ini apa? Dan seperti itu apa? Mereka sudah bisa nanya kepada Rasulullah SAW. Mereka langsung bertanya kepada Rasulullah SAW. Dan akidah mereka adalah Al-Quranul Karim dan As-Sunnah. Akidah mereka, para sahabat, itu adalah Al-Quranul Karim dan As-Sunnah. Begitu juga di kehidupan para tabi'in setelah sahabat, atau murid-murid para sahabat di kalangan tabi'in, yang mana mereka juga langsung mengambil kepada sahabat, dan mereka langsung akidahnya itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Maka para tabi'in juga tidak perlu menulis suatu karya tulisan dan yang lainnya. Itu adalah suatu fondasi mereka yang langsung bertanya kepada para sahabat ketika itu. Dan ketika muncul golongan yang mana golongan tersebut mendapatkan berbagai perselisihan, mendapatkan akidah-akidah yang tidak jelas, tercampuri dengan akidah yang entah dari mana datangnya, atau berlandaskan dengan hawa nafsu mereka, didasari dengan hawa nafsu mereka, yang mana itu merusak akidah mereka. Golongan tersebut golongan yang merusak akidah Rasulullah SAW, akidah para sahabat, dan juga akidah para tabi'in ketika itu. Maka perlulah, kata Syekh Fauzan, perlulah imam-imam madhab menulis karya-karya tersebut, menulis buku-buku yang bisa membantah golongan-golongan tersebut, menulis kitab yang mengajarkan yang sesuai dengan akidah Rasulullah, sesuai dengan akidah para sahabat dan para tabi'in. Itu perlunya imam madhab menulis buku tersebut. Beda di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat tabi'in, mereka berdasarkan langsung dengan Rasulullah, Al-Quranul Karim dan hadis. Akan tapi setelah adanya muncul para golongan yang tidak sesuai dengan akidah Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, maka perlu untuk menulis karya-karya yang bisa membantah golongan tersebut. Maka banyak di kalangan ulama setelahnya, setelah para tabi'in, banyak menulis karya-karya tulisan atau buku-buku tulisan yang membantah akidah yang tidak sesuai dengan Rasulullah SAW. Dan itu termasuk pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Pemeliharaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang mana Allah Subhanahu wa taala menjaga ad-dinul Islam melalui para ulama, melalui imam madhab yang mereka tentunya faqih, tentunya berdasarkan dengan Al-Qur'anul Karim. Mereka dalami agama mereka bukan dengan hawa nafsu mereka. Maka di antara para ulama as-salafus saleh yang kokoh terhadap aqidah as-sahihah, di antaranya kita kenal imam madhab, yaitu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Itu adalah imam madhab yang terkenal di kalangan kita atau para ulama. Dan mereka pun ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan pemahaman mereka, tentunya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mengajarkan kepada para thalibul ilm, para pencari ilmu, agar akidah yang sahih, akidah yang benar itu tetap terjaga hatta yaumul qiyamah, sampai hari akhir kelak, sampai hari kiamat kelak. Dan juga para imam madhab tersebut mengajarkan kepada murid-muridnya. Dari situ mereka bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan juga mereka bisa membantah mana golongan-golongan yang tidak sesuai dengan imam madhab dan tidak sesuai dengan Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in. Dan juga banyak sekali di antara imam ahlul hadis seperti Ishaq bin Rahawai, dan juga Imam Al-Bukhari, terus Imam Muslim, terus Ibnu Huzaimah, terus Imam Ibnu Qutaibah, dan ulama tafsir yang lain juga menjelaskan, seperti ulama tafsir atau At-Tabari, Ibnu Katsir, dan yang lainnya menjelaskan tentang masalah akidah yang benar itu seperti apa. Dan juga para ahli sunan, kitab sunnah-sunnah, contohnya As-Sunnah karyanya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Di dalam kitab Sunan dijelaskan masalah akidah juga, masalah akidah yang benar. Dan tentunya kita tahu ini akidah syarah, akidah at-Tahawiyah, yang mana ini adalah penjelas atau penjelasan syarah akidah Tahawi yang dijelaskan oleh Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah At-Tahawi, atau terkenal dengan At-Tahawi karena dengan satu daerah yang berada di Mesir. Dan ini pun ditulis pada abad yang ke-3 di Mesir. Dan banyak yang mensyarah masalah kitab ini, ya, mensyarah kitab Aqidah At-Tahawiyah.
Dan para ulama di antaranya merekomendasikan di kitab ini, yang ini, Syarh Aqidah At-Tahawiyah. Ini dan Allamah Ibn Abil Izz Al-Hanafi, atau direkomendasikan oleh para ulama termasuk Syekh Fauzan. Dia mengatakan bahwa kitab ini kitab yang disyarah oleh Imam Al-Izzi bin Abi Al-Izzi yang terkenal dengan Syarh Aqidah At-Tahawiyah. Beliau banyak mengambil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan dari kitab-kitab Ibnu Qayyim, yang mana ini buku sangat berbobot, tentunya berdasarkan dengan ahli sunnah wal jamaah secara umum. Tentunya di situ dikatakan Al-Hanafi dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi. Beliau adalah imam paling awal dari 4 imam yang terkenal yang membahas masalah akidah. Begitu juga di situ disebutkan muridnya, yaitu di situ Abu Ja'far, muridnya mana Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim Al-Ansari, Abu Yusuf dan Muhammad Asy-Syaibani. Itu juga terkenal imam mazhab Al-Hanafi, murid imam mazhab Al-Hanafi. Al-Izzi syarh ini menyebutkan akidah mereka sesuai dengan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana di dalam syarh ini membantah, di dalam kitab ini ya, syarh kitab ini membantah akidah-akidah golongan-golongan yang tidak sesuai dengan akidahnya. Misalnya Imam Malik, yang mana akidah Imam Malik sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga akidahnya Imam Abu Hanifah, dan membantah golongan-golongan yang menisbatkan mengikuti akidah Abu Hanifah, tapi mereka tidak sesuai dengan akidahnya Abu Hanifah, dan juga yang menisbatkan golongan-golongan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, yang mereka tidak sesuai dengan akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal, dan juga yang menisbatkan kepada Imam Asy-Syafi'i, yang mana mereka tidak sesuai dengan akidahnya Imam Asy-Syafi'i. Dan juga yang menisbahkan kepada imam atau pengikut Imam Al-Asy'ariyah, pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, yang mereka tidak sesuai dengan akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ketika di akhirnya, yang mana di akhir taubatnya Abul Hasan Al-Asy'ari mengumumkan taubatnya, dan dia kembali kepada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan tentunya kita mengetahui seseorang itu tidak terlepas dari kesalahan,
Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu kepada orang bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang pertama dia tidak mengetahui, setelahnya dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala atau Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, maka dari situlah pintu taubat masih terbuka. Kita lanjutkan. Naqul bi tauhidillah mu'taqidina bi taufiqillah innallaha wahidun la syarikalah. Naqul, kami mengatakan, fi tauhidillah. Naqul, kami mengatakan, fi tauhidillah tentang tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mu'taqidina bi taufiqillah, di mana kami mu'taqidina itu meyakini dalam keadaan yakin, mu'taqidina bi taufiqillah dengan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha, inna sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala wahidun, esa, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Kami mengatakan artinya bahwa kami berkeyakinan dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala wahidun la syarikalah, esa, satu, tidak ada syarika, apa, sekutu baginya. Tiada sesembahan, sekutu yang menyamai tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ketahui bahwa tauhid dari segi bahasa dia termasuk masdar dari kata wahada yuwahhidu, tauhid. Nah, ini adalah masdar. Tauhid dan wahada yuwahhidu tauhidan itu adalah masdar. Ini dari segi bahasa. Fil lughah. Ya, fil lughah atau inda lughah, dari segi bahasa. Dari segi bahasa itu adalah dari kata dasar wahada, yang mana artinya masdar tersebut apabila sesuatu dijadikan menjadi satu. Apabila sesuatu dijadikan menjadi satu. Sedangkan menurut syar'i, istilah syar'i adalah menyembah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah dan meninggalkan
ibadah kepada selainnya, atau ifradullah bil ibadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah tersebut dan meninggalkan selain Allah Subhanahu wa taala, selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara syar'i, cara istilah. Dan para ahli sunnah wal jamaah membagi tauhid atau akidah itu menjadi 3. Yang pertama tauhid ya rububiyah, tauhid atau akidah dibagi menjadi 3. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah membagi tauhid atau akidah itu 3 bagian. Yang pertama al-rububiyah, yang kedua adalah al-uluhiyah, yang ketiga al-asma was sifat. Tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhid asma was sifat. Itu adalah pembagian para akidah ahlu sunnah wal jamaah di dalam tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala yang baik terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sunnah sahihah. Jikalau ada seorang yang menambahkan selain ini, selain 3 ini, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat, berarti dinisbatkan kepada dirinya sendiri. Misalnya membaginya menjadi 4 atau 5. Itu menurut akidah ahlu sunnah wal jamaah itu dinisbatkan kepada dirinya sendiri. Maka di sini tauhid yang pertama, tauhid ar-rububiyah, di syarahnya ya, tentunya di syarahnya akidah ini, di syarahnya itu adalah menurut yang ditulis di sini adalah di Syekh Fauzan. Pertama adalah tauhid ar-rububiyah, ialah mentauhidkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Pertama mentauhidkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala perbuatannya seperti menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan,
semesta itu adalah tauhid al-rububiyah. Maka tidak ada Rabb, ya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Kenapa? Karena Dialah yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan manusia, yang menghidupkan hewan, yang menghidupkan semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semesta alam ini itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mematikan hewan-hewan, manusia dan yang lainnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur semesta alam, mengatur adanya langit dan bumi, mengatur adanya matahari, bulan, bintang dan yang lainnya, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah makna tauhid ar-rububiyah, yaitu mentauhidkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala perbuatannya, dengan segala perbuatannya. Yang kedua, tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah dikenal dengan tauhid al-ibadah. Tauhid ibadah. Tauhid al-uluhiyah dikenal dengan tauhid al-ibadah. Maka di sini dikatakan bahwa karena al-uluhiyah yaitu maknanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mencintainya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mencintainya, takut terhadapnya, ya, kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menaati perintahnya dan meninggalkan larangannya. Maka itu adalah pengesaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal perbuatannya, yang mana amal perbuatan tersebut disyariatkan kepada hamba-hambanya, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid uluhiyah dikenal dengan tauhid ibadah, ya. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta, menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling pertama kita cintai daripada yang lainnya. Pertama kita cintai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus meninggalkan larangan-larangannya, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Disuruh untuk taat kepada Rasul, kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad, kepada Rasul sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum Muhammad, maka kita harus taat. Nabi banyak sebelum Nabi Muhammad, kita harus taat kepadanya, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berani bermaksiat, mereka berani menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka di antara seperti Fir'aun, dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menganggap dirinya sebagai Tuhan. Atau misalnya seperti orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala akan tapi masih mensyirikkan, masih berbuat syirik, masih